Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali bertemu lagi dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Mari kita semua dengan sikap kita mau menghormati hadirat Tuhan, kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua mengangkat doa kita terlebih dahulu. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah setiap persembahan pujian penyembahan kami Bapa. Dan biarkanlah kami merasakan hadirat Tuhan, jemahan Roh Kudus melalui ibadah pada pagi hari ini dan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari kita sambil menepuk tangan kita, mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal.
membantu Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang baik. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Haleluya. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi doa kami. Kami
kami menyiapkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami dan hati kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi dengan kuat kuasa daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa untuk kami diajar, dididik ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hidup kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena pada hari ini boleh berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah online pada bulan Juni ini. Kiranya saudara-saudara sekalian dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Meskipun di antara saudara-saudara ada yang mengalami masalah, problem, kesukaran, ataupun sakit, ataupun hal-hal tentang ekonomi, kekurangan, tapi semuanya itu yang terjadi tidak akan bisa memisahkan saya dan saudara dari kasih-Nya Tuhan. Biar kasih Tuhan yang tak berkesudahan, yang selalu baru tiap hari itu, kita boleh rasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, mengawali hati dan pikiran kita masing-masing. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melihat satu ayat yang sangat terkenal yang ditulis dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Kita akan dengar pembacaan ayat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, ayat ini sering kita mendengarnya pada waktu ada acara penutupan peti, penghiburan, pemakaman, atau sehubungan dengan seseorang yang dipanggil oleh Tuhan. Maka pengkhotbah, hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta itu menyampaikan ayat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, hari ini kita bukan dalam suasana seperti itu, bukan dalam suasana duka cita karena telah meninggal oleh seseorang, tetapi hari ini mari kita sungguh-sungguh mempelajari. Kita saat ini masih hidup dan hidup kita adalah Kristus. Dan satu kali saya dan saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan, maka itu adalah satu keuntungan yang sangat besar, ya. Baik saudara, hidup bagi Kristus. Hidup adalah Kristus. Saudara, inilah satu hidup yang mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya. Sekali lagi, hidup adalah Kristus. Inilah kehidupan yang mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya. Saya tidak bisa mengukur kasih saudara kepada Tuhan sampai seberapa. Kadang-kadang kita menyanyi yang terutama di dalam hidup ini, ya, untuk mengasihi Tuhan, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya ternyata saudara-saudara, kasih kepada Tuhan enggak seberapa. Lebih orang mengasihi dunia, lebih orang mengasihi uang, lebih orang mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan.
Nah, hari ini kita diingatkan mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya. Seringkali saudara-saudara, beberapa banyak orang mengatakan firman Tuhan itu sangat sulit. Hukum-hukum Tuhan itu sangat berat. Satu hal yang mustahil untuk kita bisa melakukannya. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan satu perintah, kalau Tuhan menuliskan satu hukum, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan, pasti saya dan saudara-saudara bisa melakukannya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Ya, tidak berat. Jadi jangan sampai kita mengatakan hukum-hukum Tuhan itu berat. Perintah-perintah Tuhan itu berat. Saya tidak mampu melakukannya. Saya tidak bisa mengerjakannya. Nah, saudara-saudara, kalau Alkitab mengatakan demikian, kita harus percaya dengan kata-kata Tuhan. Tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu bisa kita lakukan. Seringkali iblis menipu. Seringkali iblis memutarbalikkan. Sehingga orang mengatakan, nggak mungkin saya bisa melakukan. Nggak mungkin saya bisa hidup mentaati firman Tuhan. Nggak mungkin saya bisa mengerjakan hidup dalam kesucian. Mustahil. Iblis selalu mengatakan begitu. Dan banyak orang percaya akan dusta iblis. Tapi mari hari ini kita diingatkan. Anda dan saya harus lebih percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Hidup bagi Kristus, inilah satu kehidupan yang mengasihi Tuhan dan mentaati hukum-hukumnya, mentaati firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan, kelihatan saudara-saudara, dia cinta akan firman-Nya. Dia membaca itu Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, tiap-tiap hari dia membaca, dia merenungkan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan firman itu berbicara dalam kehidupannya. Bukan sekedar lewat begitu saja. Saya rindukan setiap saudara-saudara yang mendengar firman ini. Saudara-saudara sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Baca tiap-tiap hari. Dan kiranya firman Tuhan ini hidup berbicara dalam kita masing-masing. Ya, saudara, orang yang hidup bagi Kristus ini yang kedua, dia hidup melayani Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini hidup bagi Kristus. Dia melayani. Saudara-saudara, melayani Tuhan itu bukan hanya berdiri di panggung seperti ini. Bukan hanya memimpin pujian. Bukan hanya memainkan alat musik. Saudara-saudara, ada banyak kesempatan kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa dari firman Tuhan. Kita bisa menolong orang lain yang di dalam kesulitan, kesukaran. Ini melayani Tuhan dan mengasihi, menjadi berkat bagi sesama. Apakah hidup kita bagi Kristus? Kita merenungkan ini. Yang pertama tadi, apakah saudara mengasihi Tuhan dan mentaati hukum-hukumnya? Dan yang kedua, apakah saudara dan saya melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya? Ya, itulah hidup bagi Kristus. Terus selanjutnya dalam Filipi ini dikatakan, mati adalah keuntungan. Saudara, mati keuntungan. Kalau orang dapat undian, nah itu untung.
Kalau orang mendapat promosi, naik jabatan, naik gaji, nah itu untung. Kalau orang mendapatkan suatu berkat, nah itu untung. Tapi ini Alkitab mengatakan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, kematian bagi orang yang percaya, bagi orang yang hidupnya bagi Kristus. Kematian bagi orang yang hidup bagi Kristus. Hidup adalah Kristus. Itu untung. Saudara, kenapa? Karena orang itu pindah dari yang fana kepada kekekalan. Pindah dari hidup yang fana. Hidup yang fana ini penuh dengan penderitaan. Hidup yang fana dalam dunia seringkali keluar air mata, kesedihan, saudara-saudara. Hidup yang fana seringkali bisa tubuh, bisa sakit, menderita, kesulitan, tantangan, kadang-kadang mengalami badai dan gelombang dalam kehidupan. Itulah hidup di dalam dunia ini. Siapapun akan merasakannya. Siapapun akan mengalaminya. Saudara-saudara, meskipun dari golongan orang-orang kaya, orang-orang pintar, tapi pasti mereka akan, semua kita akan mengalami tantangan, kesulitan, kesukaran, menghadapi macam-macam hal di dunia yang fana ini. Bahkan yang sering kita mendengar sakit, ya, sakit itu bisa saja dialami oleh semua orang. Bahkan seorang dokter atau seorang perawat yang sering kali, yang selalu banyak menolong orang-orang yang sakit. Kita sering mendengar bahwa mereka juga satu kali menderita sakit, saudara-saudara. Ya, itulah hidup yang fana dalam dunia ini. Dan mati adalah keuntungan karena kita pindah dari yang fana kepada yang kekal. Yang kekal itu kalau orang-orang percaya kepada Yesus penuh kesukaan. Yang kekal itu kalau saudara-saudara percaya Yesus sebagai juru selamat adalah pindah ke tempat kediaman di sorga. Rumah di sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi disediakan oleh Allah sendiri. Ini luar biasa, saudara-saudara. Beberapa banyak kota sedang membangun, saudara-saudara. Dan pembangunan itu yang dipentingkan, yang diperlukan adalah awalnya infrastruktur. Jalan-jalan sedang dibuat, diperlebar, diaspal. Luar biasa. Luar biasa. Kota tempat di mana saya tinggal, saudara-saudara, yaitu kota Batam, sedang dalam masa ini pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Jalan-jalan dibesarkan, dilebarkan dan diaspal dan luar biasa. Ini membutuhkan suatu dana biaya yang sangat mahal. Aspal jalannya. Di sorga jalannya dari emas. Wow. Sukacita yang besar. Bukan cuma karena jalannya dari emas. Sebab kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Bersama-sama dengan para orang-orang sucinya. Tinggal dalam satu tempat kediaman yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Ini satu hal yang indah. Itulah keuntungan. Keuntungan adalah ketika saudara berpindah dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal. Keuntungan kita adalah ketika kita boleh menanggalkan kemah tempat kediaman kita di bumi ini dan berpindah kepada tempat kediaman kita yang
permanen dalam kerajaan sorga. Senang untuk selama-lamanya. Berapa banyak orang menyanyikan, sorgalah rumahku yang sangat ku rindu, kesana ku tuju pandangan mataku, tidak lama lagi ku tiba di sana. Oh betapa senang untuk selamanya, senang untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Itulah kematian. Kematian itu untung. Tapi enggak semua, bagi orang-orang yang percaya Yesus, yang diselamatkan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu, selama kita masih hidup, saudara-saudara yang dengar dan ikut ibadah ini, semuanya adalah orang-orang yang hidup. Ya, semua yang bisa dengar, yang ikut ibadah ini adalah orang-orang hidup yang masih dapat kesempatan kita hidup dalam dunia. Kita pakai waktu-waktu yang ada, kita pergunakan kesempatan yang ada dalam dunia ini, saudara-saudara. Mari kita melihat dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita pakai waktu-waktu ini. Kita pakai selama kita hidup. Nanti di akhir khotbah ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus dan kita akan menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bukan dipakai untuk berbuat jahat. Kesempatan bukan dipakai untuk melakukan hal-hal yang najis. Tapi kesempatan dipakai untuk melayani Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Saudara-saudara, kesempatan ini gak bisa terulang lagi. Kesempatan masa anak-anak tidak bisa terulang lagi. Kesempatan masa saudara remaja tidak bisa terulang. Kesempatan saudara sekarang berusia 50 tahun gak bisa lagi balik kalau waktu ini terus berjalan. Ya. Kesempatan itu gak bisa terulang lagi. Saudara-saudara, umur itu maju terus. Umur itu tambah terus. Saudara akan bertambah usia, saudara akan bertambah tua. Dan waktu-waktu ini sungguh sangat berharga. Sungguh sangat berharga. Ada orang-orang yang buang-buang waktunya untuk hanya hal-hal yang tidak bermanfaat, saudara-saudara. Untuk hal-hal yang jahat. Ada seorang anak, saudara-saudara, yang tinggal di dekat hutan. Dan satu kali dia pulang, dia bawa satu butir batu. Ya, dari dalam hutan itu dia bawa. Dia tunjukkan kepada bapaknya. Papa, ini ada batu, ya. Papanya lihat, wah, ini bagus, batu yang bagus sekali. Kamu nemu di mana, nak? Oh, tadi di hutan. Dia menemukan batu-batu itu. Sebetulnya dia menemukan 5 butir batu. Tapi, saudara-saudara, hanya satu yang terbawa pulang. Bapak ini cek, saudara-saudara, pergi ke kota dicek, wah ternyata batu itu bernilai tinggi. Dia tanya, mana yang lain, nak? Rupa-rupanya dalam perjalanan dari dalam hutan itu ke rumah, ketika anak ini melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di sebuah pohon, dia ambil sebutir batu dan dia lempar. Maka burung itu terbang. Saudara-saudara, maka burung itu terbang. Anak ini ketawa. Setelah itu dia berjalan lagi dan dekat dengan sungai. Dia lempar satu butir lagi ke sungai. Anak ini senyum karena terlihat air itu, cipratan air itu, saudara-saudara. Wah,
Kemudian ketika di semak-semak anak itu melihat semak-semak itu goyang, dia pikir ada sesuatu, dia lempar lagi. Ternyata ada seekor kelinci yang lari, yang sembunyi di semak-semak itu. Dan ternyata tinggal 1 butir, saudara-saudara. Wah, menyesal. Andai kata 5 batu tadi dibawa, orang ini akan lebih lagi banyak, ya, lebih banyak lagi kesempatan untuk menjadi orang yang sangat kaya raya. Karena batu-batu ini adalah batu-batu yang sangat mahal, batu-batu yang sangat punya nilai, sangat berharga. Banyak orang buang-buang kesempatan dalam hidupnya, buang-buang waktunya, saudara-saudara, untuk hal-hal yang dia lakukan dalam hidup sehari-hari. Tidak dipakai dengan sebaik-baiknya, tidak dipakai untuk mengasihi Tuhan, tidak dipakai untuk melayani Tuhan, dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Akhirnya menyesal. Sebelum tiba hari penyesalan itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan, pakai waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Saudara, satu kali manusia pasti mati. Ibrani pasal 9 ayat 27, pasti akan mati. Dan setelah itu akan datang penghakiman. Hidup kita ini akan menghadapi pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita diingatkan. Ayo, saudara-saudara, dimanapun saudara berada, satu kali kita mati, semua satu kali akan mati, dan akan datang hari penghakiman itu, akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Pertanyaannya begini, apa saja toh yang kita bisa pertanggungjawabkan? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata-kata sia-sia. Orang pikirnya begini, saudara-saudara. Kalau saya ngomong nyakiti istri, nyakiti suami, menyakiti orang tua, menyakiti anak, kata-kata yang kasar, jorok, keras, hilang begitu saja. Oh tidak. Itu dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu sering kali saya mengatakan, saudara-saudara, sebelum saudara-saudara mengatakan sesuatu, mari kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak orang karena emosi langsung ngomong seenak-enaknya. Karena emosi bukan cuma ngomong, saudara-saudara, lewat perkataan, lewat WA. Ya, dia bisa bicara yang kasar, yang keras, bahkan bisa maki-maki lewat Facebook, lewat Instagram, Twitter dan sebagainya. Seenak-enaknya. Di Indonesia ada undang-undang ITE, saudara-saudara. Kalau itu melanggar undang-undang tersebut, seseorang bisa berurusan dengan pihak yang berwajib, dibawa ke pengadilan, dan juga bisa saudara-saudara dihukum, masuk ke dalam penjara, dipertanggungjawabkan secara hukum karena melanggar undang-undang ITE. Itu di dunia. Di hadapan Tuhan tidak bisa ngales, nggak bisa mengelak, saudara-saudara. Setiap apa yang kita ucapkan, yang kita ucapkan itu bukan hanya yang kita katakan, tapi baik lewat tulisan dan sebagainya, mungkin kebencian, mungkin dendam, mungkin sakit hati, mungkin hal-hal yang jahat, lain-lain sebagainya, itu bukan hilang di udara begitu saja. Tapi itu yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, marilah kita berkata yang baik. Marilah kita memperkatakan perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Kita baca Efesus pasal yang keempat,
ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pergunakanlah perkataan yang baik untuk membangun. Mari tangkap pesan ini. Seringkali perkataan kita bukan membangun, bukan perkataan yang baik, tapi perkataan yang menghancurkan, tapi perkataan yang meruntuhkan, tapi perkataan yang justru membinasakan orang lain, menusuk orang lain. Mari perkataan kita yang baik, perkataan yang baik untuk membangun. Membangun siapa? Membangun orang-orang di dekat kita, membangun suami kita, membangunkan istri kita, membangun anak-anak kita, membangun orang-orang yang ada di dekat kita dengan perkataan yang baik untuk membangun. Bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk menjatuhkan, tapi yang membangun. Saudara-saudara, juga perkataan Kristus yang harus limpah dalam kekayaannya di dalam kita. Kolose pasal yang ketiga, kita dengar pembacaan ini, ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kelimpahannya. Lah Pak, gimana perkataan Kristus diam dalam segala kelimpahannya itu? Ya dibaca firman, ya didengar firman Tuhan. Kalau hati kita terus menerus diisi oleh firman Allah, maka yang keluar dari mulut kita itu firman Allah, itu iman, itu perkataan yang membangun, itu perkataan kebenaran yang keluar dari mulut kita, perkataan Kristus. Tapi yang menjadi masalah adalah setiap saat saudara justru mendengar berita-berita yang tidak baik. Itu yang keluar dari mulut kita, hal-hal yang tidak baik. Karena yang meluap dari mulut itu sebetulnya asalnya dari dalam hati. Kita bisa mengetahui isi hati kita dari mulut kita. Kalau hatinya jahat, mulut kita jahat. Kalau hatinya baik, hatinya tulus, mulut kita keluar perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana bisa baik? Firman Allah yang menyucikan, yang membersihkan hidup saya dan saudara-saudara. Perkataan Kristus diam dengan limpahnya. Nah saudara-saudara, yang selanjutnya, kalau saya dan saudara berkata-kata, baiklah perkataan kita seperti atau sebagai hamba Tuhan. Itu ditulis dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Berkata-kata sebagai seorang hamba Tuhan. Pak, saya ini jemaat biasa Pak, dalam satu gereja. Lihat Tuhan berkata begini, biarlah kamu ngomong, ya sebagai seorang hamba Tuhan. Meskipun di gereja jadi orang biasa, tapi sebetulnya kita panggil dia Tuhan, Tuhan, itu artinya kita hambanya. Kita panggil dia Tuhan, saya dan saudara adalah hambanya, hamba Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita dan saya dan saudara-saudara sebagai hamba Tuhan, perkataan kita harus sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang beberapa banyak, bahkan seorang pendeta, seorang gembala, atau seorang hamba Tuhan yang lain memperkatakan perkataan yang menusuk, yang tajam, yang jahat karena dendam, karena benci, karena hal-hal yang lain. Ya,
Yang pertama tadi yaitu perkataan. Yang kedua, harta. Mari kita baca dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, kita hidup, kalau saudara-saudara dapat sesuatu, kita harus menyadari segala hal yang kita miliki itu dari Tuhan. Beberapa orang berkata begini, oh karena saya kerja keras, oh karena saya lihai, karena saya usaha mati-matian. Jangan pernah lupa, saudara ada hari ini, saudara hidup dalam keberkatan secara jasmani, itu asalnya dari Tuhan. Jangan kita memegahkan diri, merasa saudara hebat, pintar, pandai, merasa saudara mampu dengan kekuatan sendiri. Asalnya daripada Tuhan. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu. Sebaliknya, harta ini membawa orang bukan masuk surga. Kita harus waspada juga. Ya, mari kita baca Lukas 18 ayat 23 sampai 25. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan sampai harta atau kekayaan ini yang kita bisa peroleh di dunia ini menghalangi saudara dan saya masuk surga. Karena ini bisa menjadi penghalang loh. Saudara, harta, kekayaan yang ada pada kita menjadi penghalang. Seperti orang kaya yang dikatakan dalam kitab Injil Lukas tadi. Sedih hatinya karena dia kaya, saudara-saudara. Ya, hendaknya Anda dan saya kaya di hadapan Tuhan. Mari kita baca Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, jadilah kaya di hadapan Allah. Jangan cuman kaya, orang lain lihat saudara kaya. Orang lain lihat saudara punya banyak harta. Tapi sebetulnya miskin. Mata Allah lihat dan mata kebanyakan orang lihat gak sama. Coba sekarang kita lihat. Saya tunjukkan perbandingannya. Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah gereja di Laodikia. Kaya, memperkayakan dirinya. Tidak kekurangan apa-apa. Mungkin orang-orang berkata, wah bagus. Wah diberkati. Kaya, limpah, gak kekurangan apa-apa. Loh, di hadapan Tuhan malang, miskin, buta. Jadi cara pandang Allah melihat gak sama dengan apa yang dilihat oleh orang-orang sekitar. Jemaat di Laodikia orang-orang bilang, wah ini berhasil, ini hebat, ini jemaat yang kaya raya, ini jemaat yang diberkati, kaya dan terus memperkayakan diri. Tapi di hadapan Tuhan saudara-saudara malang, miskin. Jadilah orang kaya
di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, harta, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sekarang yang ketiga, tubuh kita. Tubuh kita ini milik Tuhan. Mari kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, persembahkanlah tubuh ini. Tubuh ini milik Allah. Saudara-saudara, tubuh kita bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Itu ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Tapi banyak orang mempergunakan tubuhnya untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Lupa dan tidak tahu bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Tubuh saya, tubuh saudara, ini bait Allah. Tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Mari kita baca ayat itu. 1 Korintus 6 ayat 13 dan ayat 18. Ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tubuh kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita bukan untuk percabulan. Ayat 18 ini percabulan perzinahan dosa yang istimewa. Sebab dosa lain dilakukan di luar tubuh. Tapi dosa percabulan perzinahan dosa terhadap tubuh. Tubuh ini bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Tuhan untuk tubuh, tubuh untuk Tuhan, milik Allah. Sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan untuk tubuh, tubuh untuk Tuhan. Saya tidak tahu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, tubuh saudara untuk siapa? Jangan pergunakan untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, ini yang kita pertanggungjawabkan. Baik perkataan kita, harta kita harus sadar itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan itu pemberian Tuhan. Bukan hanya persepuluhan 10%, tapi kita mengerti, menyadari dari Tuhan, milik Tuhan. Yang ketiga, tubuh. Saudara-saudara, pakai tubuh ini. Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan yang luar biasa kita diingatkan. Karena hidup bagiku itu Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hidup ini. Kita menyadari dengan sebenar-benarnya tubuh kita milik Tuhan.
Perkataan kita pertanggungjawabkan. Bahkan harta ini Anda dan saya harus sadar. Bukan hanya 10%. Ini merupakan satu pengakuan kita. Tapi bahkan seluruh milik kita asalnya dari Tuhan. Dan pakai kehidupan yang ada, kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kepala keluarga dipersilakan untuk membagikan roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Saudara-saudara yang telah dibaptis air, saudara mengikuti perjamuan kudus. Bukan satu hal yang kebetulan. Tuhan mau ingatkan, jadilah berkat buat banyak orang. Kasihi Tuhan, karena hidup ini bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika roti dan anggur sudah ada di tangan saudara, yang saudara lakukan adalah memeriksa diri. Apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan dan dosa? Menyesal, bertobat, dan minta ampun sama Tuhan. Tak ada yang bisa disembunyikan karena mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Biarpun bersembunyi, biarpun ada di ujung bumi atau di dalam sarang semut sekalipun, Tuhan tahu. Akui sama Tuhan. Dan
mulai hari ini jangan kita main-main lagi, tapi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah kepada seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah memeriksa diri, yang sudah mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan ini. Berkat yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri dan kita pegang roti ini yang adalah tubuh Tuhan. Angkatlah roti ini ke atas. Haleluya. Inilah tubuh yang dipecah-pecahkan. Mari dengarkan firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Sekarang makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Tubuh yang dipecah-pecahkan buat kita, supaya kita menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya. Sekarang mari saudara-saudara yang di rumah, angkatlah cawan minuman ini ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah dalam nama Yesus. Mari sekarang semuanya menaikkan ucapan syukur sama Tuhan, berterima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Oh, semua mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sekarang terima kasih. Engkau baik atas seluruh umat-Mu. Engkau cinta dan mengasihi kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa buat seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kiranya semua diberkati Tuhan, semua mengalami lawatan Tuhan, semua hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami tahu bahwa perkataan kami, harta kami, bahkan tubuh kami miliknya Tuhan. Dan kami melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan terus turun dan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara masing-masing. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara
mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, yes, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, senang sekali pada hari ini saudara-saudara bisa mengikuti semua ibadah online kita, dan doa saya buat saudara-saudara semua boleh tetap ada dalam damai dan sejahteranya Tuhan. Saudara-saudara dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan menolong kita dan tidak pernah terlambat kasih-Nya kepada kita, pertolongannya, dan selalu baru setiap pagi rahmat-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kiranya khotbah hari ini, ibadah hari ini, saudara-saudara sadar hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.